Berarti tadi Pak Emni sempat menyampaikan bahwasanya jikalau memang nantinya si saudara G ini betul-betul pelakunya, sudah pasti terkena jeratan ya Pak ya. Jeratan apa Betul. yang dijeratkan kepada G apabila betul-betul dialah pelakunya? Nah, di sini kalau pasalnya saya sudah telaah lagi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama pasal 4 Junto pasal 4 Junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Yang kedua ada pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Yang ketiga ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat ada pasal 282 KUHP pidana. Yang kelima ada pasal 284 KUHP pidana. Nah, yang kelima ada pasal 55 KUHP pidana. Pasal 55 ini ikut serta, turut serta. Jadi ada yang memproduksinya, nanti ada yang pegang kameranya, ada yang nantinya yang make up-nya, ada yang nanti yang ngatur-ngatur posisinya. Ya itu dipidana juga nantinya. Jadi ternyata pada saat buat produksi tersebut, dia nggak berdua. Ternyata ada lagi yang megang kamera, ada lagi yang membedakin, ada lagi yang memakai baju, ada lagi yang mengatur posisi. Ya kalau ada orangnya kenakan pasal 55 nantinya. Nah, kalau kita pelajari ini ya, kembali kepada si pelaku, pemeran, aktor, intelek, dadernya. Ya. Kalau pasal 4, Junto pasal 29, itu bunyinya gini nih. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat satu persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang. B, kekerasan seksual. Jadi kalau kekerasan seksual nggak boleh ya. Kalau tadi adalah hubungan badan suami istri. Yang ketiga, mohon maaf, masturbasi dan atau onani. Ya. Yang keempat, yang D, ketelanjangan atau keterampilan yang mengesankan ketelanjangan. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Tidak boleh. E, alat kelamin atau pornografi anak. Nah, kalau kembali kepada pasal 4 ayat 1 ini, kita cari ini yang kesamaannya. Si orang pelaku dader itu. Setiap orang dilarang memproduksi. Memproduksi kayaknya enggak. Karena memproduksi itu harus pakai alat. Jumlahnya banyak. Karena niat batinnya mau menjual, memproduksi kan. Nah, membuat. Nah, kalau membuat kena ini di sini. Kan dia membuat. Ya kan? Di sinilah dia kena. Pasal 4 ayat 1 ini dia kena membuat. Memperbanyak enggak, menggandakan enggak. Nah, menyebarluaskan. Nah, dibuktikan enggak? Setelah dia membuat nih si ceweknya atau si cowoknya, setelah dia buat, ada nggak dia menyebarkan? Kalau tidak ada, nggak bisa. Tapi kalau dia menyebarkan lagi, ya semakin dalam lagi dia. Nah, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, enggak lah. Impor, ekspor, enggak. Menawarkan, enggak. Memperjualbelikan, enggak. Menyewakan, enggak. Atau menyediakan pornografi, ya ini masuk. Menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan. Ini masuk. Termasuk persenggamaan yang menyimpang. Ini A masuk. Kekerasan seksual nggak ada kalau saya lihat ya. Tapi kan itu kan cuma durasinya sebentar. Nggak tahu durasinya ternyata ada 2 jam. Ya kan? Di jam berikutnya main pecut-pecut, main pukul-pukul, kan gitu kan? Main cekek-cekek. Ya, gitu. Masuklah kekerasan yang B ini kan. Nah, tapi kalau buktinya yang tersebar itu nggak ada kalau saya lihat. C, masturbasi atau onani, maaf. Nggak ada. D, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, masuk barang itu. Ya. Alat kelamin atau pornografi anak, alat kelaminnya masuk. Jadi ini kena nih. Pasal 44 ayat 1 ini kena semua. Pasal 4 Junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi masuk nih. Nah, ayat 2-nya, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, keterampilan yang mengesankan ketelanjangan. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. Nah, ini masuk ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.